Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, di sesi pertama ini kita akan mempelajari materi building learning komitmen, yang mana dalam materi ini akan kita bahas tentang komitmen apa saja yang harus Bapak Ibu laksanakan demi tercapainya diklat yang kita laksanakan secara jarak jauh atau menggunakan konten e-learning ini. Selanjutnya, apa saja yang akan kita bahas di sesi ini? Salah satunya adalah kompetensi dasar yang kita pelajari, yang ingin kita capai di materi ini, yaitu setelah mempelajari materi diklat ini, peserta mampu menerapkan komitmen belajar. Menerapkan komitmen belajar artinya siap untuk mengikuti seluruh rangkaian diklat secara online, sehingga tujuan diklat ini dapat tercapai. Yang selanjutnya, yang ada hubungannya dengan building learning commitment, tentu kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu building, apa itu learning, dan apa itu komitmen. Building artinya membangun atau tekad, atau ada yang mengartikan semangat, itu building. Terus learning artinya belajar, sedangkan komitmen adalah niat atau usaha. Dari arti ini tentu bisa ditarik sebuah kesimpulan, yaitu membangun semangat atau tekad di dalam belajar. Itu pengertian dari learning building komitmen. Ketika Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat dan kami sebagai widya suara serta teman-teman sebagai panitia membangun sebuah tekad komitmen di dalam pembelajaran dengan sesuai dengan apa yang diharapkan, tujuan pembelajaran akan bisa tercapai. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita ketahui bahwa Bapak dan Ibu adalah seorang atau yang sudah dewasa. Tentu di dalam pembelajaran orang dewasa ada perbedaannya dengan cara belajar orang yang masih tingkat bawah ataupun anak-anak. Kalau kita melihat gambar tayangan gelas ini, tentu bisa kita membedakan. Bapak dan Ibu bukanlah seperti gelas kosong ini. Bapak dan Ibu posisinya bukan seperti gelas kosong, tetapi posisi Bapak dan Ibu tentu sudah ada isinya. Apakah isinya itu setengah, apakah penuh, itu tentu Bapak dan Ibu yang lebih tahu. Oleh karena itu, terkait dengan gelas kosong tadi atau gelas yang ada isinya tadi, kami sebagai widya suara pengampu mata diklat ini, tentu ketika akan memberikan sesuatu, yaitu tadi saya ibaratkan adalah Bapak dan Ibu dalam posisi gelas yang ada isinya. Namun saya harapkan walaupun gelas yang ada isinya tadi penuh, saya harapkan dalam posisi yang setengah. Agar kenapa saya mengharapkan seperti itu? Agar ketika diisi, ketika kita tambahkan sesuatu, dia tidak tumpah seperti gambar yang ada di sebelah ini. Ini harapan kami sebagai pemangku mata diklat building learning komitmen ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, syarat suksesnya belajar bagi orang dewasa. Sekali lagi saya tekankan bahwa belajar orang dewasa berbeda dengan cara belajar anak-anak. Syarat suksesnya belajar orang dewasa yang pertama adalah dalam suasana gembira. Dalam suasana gembira. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu mengikuti diklat ini hati dalam suasana gembira. Walaupun diklat yang kita lakukan
kita nggak pernah bertemu secara langsung, yaitu kembali tatap muka. Apalagi kondisi seperti saat sekarang ini, kondisi yang was-was terhadap tertularnya virus corona. Mudah-mudahan belajar yang Bapak Ibu alami melalui diklat ini tetap dalam suasana gembira. Yang kedua, syarat yang kedua adalah ada antusias ataupun bersemangat di dalam mengikuti diklat ini. Terus yang selanjutnya terbuka dan membuka diri. Ketika ada hal-hal yang belum dipahami, saya harapkan Bapak dan Ibu mau mengungkapkan baik itu kepada kami sebagai pengampu mata diklat ataupun dengan rekan-rekan atau teman-teman sekelas yang sama-sama mengikuti diklat ini. Yang selanjutnya adalah siap untuk berubah dan dinamis. Ya, ini harapannya. Siap untuk berubah, tentu berubah ini adalah berubah yang lebih baik. Ya, bukan berubah dari yang baik menjadi yang buruk, tapi dari yang biasa-biasa saja menjadi yang luar biasa. Yang selanjutnya, syarat pembelajaran bagi orang dewasa adalah rileks, tidak tegang. Tentu nanti ketika menghadapi beberapa kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas di dalam konten e-learning, di situ ada diskusi, ada kuis, ada penyelesaian tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Saya harapkan tidak terlalu tegang. Oke, agak rileks itu bukan santai, tapi harus dikerjakan. Terus yang selanjutnya, syarat pembelajaran orang dewasa adalah dalam kebersamaan. Artinya suksesnya kegiatan ini, ya, suksesnya kegiatan diklat ini bukan sukses pribadi, tetapi bisa diusahakan atau bisa sukses secara keseluruhan. Yaitu kami sebagai pengampu sukses di dalam menyampaikan materi, panitia sebagai penyelenggara sukses di dalam menyelenggarakan diklat ini, dan Bapak dan Ibu sebagai peserta diklat sukses di dalam mengikuti diklat. Oke, itu mudah-mudahan harapan mengikuti diklat bisa tercapai. Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu yang saya hormati. Tadi kita membicarakan tentang syarat dan suksesnya belajar bagi orang dewasa. Oke, ini seperti yang Bapak dan Ibu lihat, perhatikan di sini adalah sebuah keberhasilan dari belajar. Tentu di situ ada beberapa faktor. Yang pertama adalah dari beberapa peserta, ada si Udin umpamanya, ada si Agus umpamanya, ada si Rina umpamanya di situ, terus ada si Wayan, Nyoman dan sebagainya. Ketika beberapa teman ini, beberapa peserta bisa ada sebuah kerjasama yang baik, terjalin komunikasi yang baik, tentu akan menciptakan suasana belajar. Ya, seperti yang diharapkan tadi, ada sebuah kebersamaan. Ya, tentu kebersamaan ini akan mewujudkan juga suasana belajar yang menyenangkan. Ketika ada suasana belajar yang menyenangkan, tentu keberhasilan belajar akan tercapai. Selain itu juga, keberhasilan belajar juga tidak lepas dari adanya minat Bapak dan Ibu untuk belajar. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ketika mengikuti diklat ini, ada minat, ada minat, bukan karena paksaan. Walaupun di awal Bapak dan Ibu diperintahkan untuk ikut diklat ini. Oke, lanjut, ada kemaknaan di dalam proses pembelajarannya. Oke, sehingga ada suasana belajar yang menyenangkan, adanya minat, ada kemaknaan, akan tercapainya keberhasilan belajar. Selain itu tentu ada sebuah kurikulum. Ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kurikulum yang kita pelajari dalam diklat ini adalah mengacu kepada kurikulum yang telah dibuat oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, yaitu Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Jakarta. Terus yang selanjutnya juga, selain ada kurikulum juga ada penyelenggara. Ya, ada penyelenggara yang memfasilitasi kegiatan ini. Oke, ini keberhasilan belajar keberhasilan belajar ini akan tercapai ketika semua komponen ini ikut andil di dalamnya.
Bapak dan Ibu sebagai peserta bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ada minat juga, ada kemaknaan, didukung dengan penyelenggara, beserta didukung dengan kurikulum yang ada, maka keberhasilan belajar akan tercapai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Tadi di awal saya katakan bahwa orang dewasa itu belajar salah satunya adalah dengan diusahakan dalam suasana yang gembira atau menyenangkan. Kenapa hal itu perlu dilakukan dalam suasana gembira dan menyenangkan? Karena kita ketahui bahwa otak sebagai pusat belajar setiap saat akan disuguhi dengan ragam informasi, baik itu melalui indera mata, melalui telinga, melalui rasa. Dan selain itu juga otak cenderung dan mudah menerima hal-hal yang menyenangkan. Tetapi otak akan kurang optimal berpikir dalam suasana tertekan ataupun tercekam atau dengan rasa takut. Mungkin Bapak dan Ibu sering mengalami hal ini. Misalkan Bapak dan Ibu mengajarkan putra-putrinya dengan diancam umpamanya, atau kalau salah dicubit, pasti apapun yang Bapak Ibu sampaikan, bukannya dia tambah paham, tetapi akan tambah merasa takut yang ada di pikirannya. Oleh karena itu, mari kita usahakan di dalam setiap pembelajaran, apakah itu orang dewasa ataupun anak-anak, diusahakan untuk selalu belajar dalam suasana gembira. Karena apa? Karena otak sebagai pusat belajar senang menerima sesuatu yang menantang, tetapi tidak dalam suasana tegang, tertekan, menakutkan ataupun khawatir. Kenapa hal itu bisa terjadi? Paul McLean mengatakan bahwa manusia di dalam menata lingkungan belajar didasarkan pada 3 batang otak. Didasarkan pada 3 batang otak. Otak yang pertama disebut dengan otak primitif atau otak reptil. Kita ketahui bahwa binatang reptil seperti cicak, kadal, tokek, itu adalah binatang-binatang reptil yang ketika kita dekati, pasti dia akan menjauh atau lari. Ya, khusus binatang reptil yang kecil, itulah yang ada di kepala kita, bukan binatang reptil yang besar. Kalau binatang reptil yang besar seperti buaya, komodo, kalau didekatin dia nggak bakal lari, tapi kita yang harus lari. Itu otak reptil. Terus selanjutnya batang otak yang kedua yaitu kita kenal dengan istilahnya otak mamalia atau limbic system. Ya, kita ketahui otak sifatnya mamalia adalah memiliki sifat yang penyayang. Oke, ini yang ada di kepala kita. Oleh karena itu diusahakan otak reptil merasa aman, mamalia merasa nyaman, maka batang otak yang ketiga yang dinamakan neokortek atau limbik atau otak yang tercanggih, otak bahasa, ini bisa bekerja dengan baik. Batang otak kita yang ketiga dinamakan neokortek. Ini menurut Paul McLean. Paul McLean merumuskan belajar ini dengan merumuskan belajar yaitu mamalia harus merasa nyaman, reptil merasa aman, maka neokortek bisa bekerja dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana komitmen belajar yang menyenangkan untuk tercapainya kesuksesan di dalam belajar. Oke. Prinsip belajar orang dewasa salah satunya adalah tidak menghafal tetapi memahami. Artinya apa? Di dalam belajarnya orang dewasa ini tidak perlu kita harus menghafal, tetapi yang perlu itu adalah kita harus memahami apa yang kita pelajari. Yang selanjutnya, prinsip belajar orang dewasa tidak teoritis tapi mampu mengerjakan. Oleh karena itu ketika belajar diusahakan kita tidak terlalu banyak teori, tapi harus selalu kita laksanakan. Apalagi di dalam diklat ini banyak sekali tugas-tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan. Oleh karena itu harus segera dikerjakan. Yang selanjutnya, prinsip belajar orang dewasa adalah tidak dipaksakan, tetapi tahu kewajiban dan
tujuannya apa. Sekali lagi, tidak dipaksakan, tapi tahu terhadap kewajiban dan tujuan diklat ini. Tentu Bapak dan Ibu ketika pertama kali menerima perintah untuk mengikuti diklat ini, berarti harus tahu kewajibannya dan apa tujuan diklat ini. Ini Bapak dan Ibu harus ketahui. Selanjutnya, Dr. Vermont Magnuson mengatakan pada tahun penelitiannya pada tahun 1983 bahwa orang belajar itu ketika dia belajar dengan cara membaca, yang masuk di pikirannya adalah, yang diingat adalah 10% dari apa yang dibaca. Sementara itu ketika dia mendengarkan apa yang disampaikan, maka 20% akan mudah mengingat dari apa yang didengar, dan 30% dari apa yang dilihat. Selanjutnya, ketika orang belajar dengan cara melihat dan mendengar, dia akan dapat atau mampu mengingat yaitu sebesar 50%. Sedangkan ketika dia berbicara atau mengungkapkan gagasan ketika belajar atau menguraikan dengan cara berdiskusi umpamanya, itu akan 70% dia akan dapat mengingat dari apa yang telah dipelajarinya. Sementara itu ketika dia dapat melakukan atau dengan cara mengatakan dan langsung mengerjakan, maka akan memperoleh atau mengingat dari apa yang dipelajarinya yaitu sebesar 90%. Itu menurut Dr. Vermont Magnuson. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, peserta diklat e-learning ini, hubungannya dengan kita belajar secara online, tentu di situ harus kita membuat sebuah komitmen di dalam pembelajaran. Salah satunya adalah yang pertama harus ada manajemen waktu. Ya, manajemen waktu harus ditetapkan. Artinya Bapak dan Ibu harus membuat jadwal terkait dengan pembelajaran ini. Kapan Bapak dan Ibu harus menyelesaikan tugas, kapan Bapak dan Ibu harus diskusi, kapan Bapak dan Ibu harus mempelajari materi. Ini harus ada manajemen waktu yang Bapak Ibu tetapkan. Yang kedua, mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Misalkan kita tidak bisa membawa laptop kemana-mana, tapi bisa membawa Android kemana-mana. Ya, itu dipersilakan Bapak dan Ibu menggunakan Android. Tidak selamanya pembelajaran ini harus menggunakan laptop. Ya, kita harus mempersiapkan teknologi yang dibutuhkan. Yang selanjutnya di dalam pembelajaran e-learning ini adalah yang tidak kalah pentingnya yang Bapak dan Ibu harus komitmen di dalam pembelajaran ini adalah belajar dengan serius dan semangat. Serius ikuti kegiatan pembelajaran, baik itu secara mandiri ataupun ketika ada diskusi ataupun mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Widya Iswara, Bapak dan Ibu harus serius dan semangat. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah jaga komunikasi dengan para fasilitator. Ya. Ketika ada hal-hal yang tidak bisa dipahami atau ada masalah, silakan Bapak dan Ibu komunikasikan dengan Widya Iswara atau komunikasi dengan rekan-rekan sesama angkatan ini. Oke, ini adalah yang terakhir. Sekali lagi saya ingatkan, jaga komunikasi dengan para fasilitator atau pengajar dan rekan-rekan sesama angkatan yang ada di diklat ini. Oke, itu adalah komitmen pembelajaran e-learning yang harus Bapak Ibu bangun di dalam mengikuti diklat ini. Yang saya hormati, sebelum saya akhiri sesi mata diklat building learning commitment ini, ada satu tugas yang harus Bapak Ibu selesaikan, yang harus Bapak Ibu kerjakan secara individu. Nanti linknya atau filenya silakan Bapak Ibu download yang ada di konten e-learning yang sudah disiapkan. Ya, lembar kerja yang harus Bapak Ibu isi salah satunya seperti ini. Bisa dilihat nama adalah Bapak Ibu sendiri, terus diklat apa yang Bapak Ibu sedang ikutin di sini. Terus ada kolom-kolom yang harus Bapak Ibu isi, yaitu hanya di kolom kegiatan saja yang perlu Bapak Ibu isi. Yang lainnya nggak perlu dirubah. Oke, di situ ada misalkan satu di contoh item nomor 1, yaitu itemnya tentang disiplin.
disiplin adalah sebuah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. Kegiatan-kegiatan apa saja yang menyangkut disiplin di situ Bapak Ibu tulis. Misalkan disiplin terhadap jadwal mengikuti kegiatan diklat selalu hadir, itu termasuk disiplin. Disiplin di dalam mengerjakan menyetor tugas sesuai dengan jadwal. Salah satu contohnya ya. Terus ada jujur. Ya, jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Terkait dengan jujur ini, misalkan di kegiatan-kegiatan di situ adalah jujur mengerjakan tugas secara mandiri, ya bukan orang lain yang mengerjakan. Misalkan ketika kuis, ya ketika kuis Bapak dan Ibu karena bingung, orang lain yang disuruh mengerjakan, karena sibuk orang lain yang disuruh mengerjakan. Ini harus jujur, Bapak dan Ibu yang harus mengerjakan sendiri. Yang selanjutnya adalah item ketiga, mandiri. Sikap dan perilaku apa yang harus Bapak Ibu terapkan, kegiatan apa yang harus Bapak Ibu lakukan, itu silakan diisi di kolom kegiatan. Demikian juga kreatif, tanggung jawab, ini adalah tugas mandiri yang harus Bapak Ibu selesaikan. Nanti silakan Bapak dan Ibu isi. Setelah diisi, kembalikan lagi Bapak Ibu setor sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan diklat secara online melalui e-learning ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam suasana gembira, dapat mengikuti diklat dengan baik, dan dapat tentu berhasil di dalam mengikuti diklat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.